Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di ruangan khusus tempat Mia selama ini ngantor di klinik pribadinya, Tari mulai menceritakan apa yang dia rasa. Mulanya muter-muter nggak jelas, sampai akhirnya Mia menarik kesimpulan. Jadi suamimu selingkuh? Tari menggeleng. Mia tersenyum getir. Tahap pertama memang penyangkalan. Kamu pasti menyangkal kenyataan itu. Aku juga pernah dalam posisi itu, jadi aku sangat paham. Ini belum terbukti, kata Tari. Hanya menunggu waktu, balas Mia dengan yakin. Mia rasanya muak sama laki-laki tipe dewa dan mantan suaminya. Tapi Mia, tinggalkan saja sebelum kamu menderita batin. Laki-laki yang sudah selingkuh gak bakalan sembuh. Pegang kata-kataku. Mas Raya, mantan suamiku itu, sekali aku maafkan, dia kembali berulah. Jangan percaya meskipun dia bersujud di kakimu. Pria seperti itu tidak akan pernah bisa sembuh. Tari merasa bertanya pada orang yang salah, bukan solusi. Ia malah seperti langsung divonis mati. Mas Dewa gak mungkin seperti itu, mungkin iseng. Halah, jangan percaya 100% sama mulut laki-laki, mereka semua buaya. Semakin pusing, Tari pun memijit pelipisnya. Mumpung kamu masih muda, Ibel juga masih kecil, menyerah sekarang belum terlambat. Tari melotot karena malah disuruh cerai sama temannya. Jujur, ini bukan solusi yang ia mau. Aku sudah mengalami lebih dulu, Tari, jadi percayalah padaku. Dan lagi, suamimu itu aku pernah bertemu dengannya. Dari matanya saja aku bisa melihat kilau buaya di matanya. Sinis Mia yang memang korban buaya darat berkali-kali. Tari yang bingung, ia pun mengusap wajahnya dengan kedua tangan, kemudian bersandar di sofa. Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku harap ini hanya prasangkaku saja. Batin Tari yang takut menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Tidak dapat solusi yang dia harapkan, Tari pun pamit pulang dan Mia memberikan voucher padanya. Rawatlah tubuhmu, celetuk Mia. Sebagai teman, Mia hanya ingin mengingatkan, dia yang cantik seperti model saja ditinggal selingkuh, apalagi Tari yang seperti ini. Bukannya menghina, Mia merasa Tari kurang merawat diri. Tidak, terima kasih. Tari menolak pemberian Mia, meskipun hanya voucher. Diskon 50%, kamu butuh ini. Kamu tahu, Tari, pelakor di luar sana tidak ada yang cantik. Mereka hanya rajin perawatan. Gumam Mia, tapi sorot matanya penuh dendam. Menjadi korban orang ketiga membuatnya suka pedes kalau bicara. Mia langsung memasukkan benda itu ke dalam saku Tari. Di tempat lain, di sebuah ruangan yang tertutup, dua orang sedang berbicara serius. Ikuti kemana dia pergi, kata lelaki berkacamata hitam tersebut. Baik Pak, kau boleh pergi sekarang, titah pria berjas hitam dengan suara yang tegas. Baik. Pria itu kemudian membuka selembar foto yang terbalik. Ia melepaskan kacamata hitam miliknya, lalu menatap intens wajah wanita di dalam foto itu. Tersenyum manis dan fotonya diambil secara diam-diam. Terlihat dari sudut pengambilan gambar yang kelihatan dari samping. Tok tok tok. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruangannya. Masuk, pria itu lalu membalikan foto yang semula dia pegang. Selamat pagi, Pak. Duduklah. Ada apa Bapak memanggil saya? Tanya Dewa yang baru masuk. Dewa yang hendak perjalanan bisnis sekaligus plus-plus tersebut mendadak mobilnya putar balik karena sang atasan baru ingin bertemu. Aku ingin menawarkan sesuatu padamu, ucap pria itu. Penawaran apa, Pak? Tanya Dewa penasaran.
Pria itu tersenyum licik dalam hati sambil menatap Dewa yang tidak tahu apa-apa. Dewa keluar dari ruangan dengan wajah sumringah. Bulan depan dia akan dipindahkan ke kantor pusat. Katanya karena kinerja Dewa yang sangat bagus selama ini, seperti bintang jatuh, karirnya melesat dengan pesat. Tidak peduli untuk sementara, dia akan menetap di Singapura. Yang penting karirnya semakin bersinar. Kabar baik itu pertama kali Dewa sampaikan pada sang ibu, bukannya pada sang istri yang menemani Dewa selama ini. Sang ibu jelas sangat senang karena anaknya semakin sukses. Jadi, kamu akan bawa anak istrimu? Tidak, Bu. Baguslah, timpal sang ibu yang malah kelihatan senang, mungkin karena tidak bisa jauh dari Ibel. Lalu, bagaimana tanggapan Tari? Aku belum cerita. Oh, tapi Ibu jangan khawatir, Tari bukan wanita manja yang suka ngikutin aku, kata Dewa dengan yakin. Ibu sih terserah kamu saja. Doain Dewa, Bu. Pasti. Dewa kemudian memberikan amplop tebal untuk ibunya, kemudian pamit pulang. Pria itu memang kelihatan sangat berbakti pada sang ibu. Bisa dibilang Dewa paling loyal pada wanita, apalagi wanita di luar sana, janda-janda cantik yang menggemaskan. Sambil mengemudi mobil menuju rumahnya, Dewa menelpon seseorang dan menceritakan pada orang tersebut kalau dia akan ke Singapura. Lama tidak? Tanya wanita di telepon dengan nada manja seperti minta digaruk. Lumayan, kita bisa sewa apartemen di sana. Beneran, Beb? Ya ampun, makasih ya sayang. Muah, Dewa tersenyum geli. Ya sudah, aku tutup teleponnya. Ini mau sampai rumah. Iya, sayang aku. Tut, tut, tut. Dewa melirik ponselnya sebentar, kemudian fokus pada jalan di depannya. Papa, Ibel sudah cantik, manis, dan wangi. Anak itu selalu lengket kalau papanya pulang. Sementara itu, Tari kelihatan murung. Mungkin memikirkan kata-kata Mia, sahabatnya itu. Kamu kenapa? Bengong sejak tadi, tanya Dewa. Gak apa-apa, kata Tari kemudian masuk ke belakang. Ada apa dengannya? Wajahnya kusut seperti cucian belum disetrika, gumam Dewa kemudian bermain bersama Ibel. Ibel kemudian meminta HP. Seperti biasa, dia minta lihat video kartun atau nyanyian anak-anak. Kebetulan iPad Ibel sedang mati karena lowbat. Akhirnya Dewa pun meminjamkan ponselnya. Saat Tari kembali, Dewa hendak mandi. Ini jagain Ibel dulu, aku mau mandi. Begitu suaminya masuk kamar, Tari melihat situasi. Yakin sang suami sedang mandi, buru-buru dia menukar ponsel miliknya dengan milik Dewa sang suami. Ganti ini dulu sayang, mama pinjem. Ibel yang tidak tahu apa-apa, ia pun menurut begitu saja. Dan Tari pun mulai beraksi, mumpung HP sang suami masih terbuka. Ia kemudian mencari panggilan terakhir di WA. Ada panggilan dari ibu mertua, adik ipar, dan satu lagi nomor dengan nama yang mencurigakan. Dan durasi teleponnya pun lebih dari 10 menit. Kalau rekan bisnis pasti ngobrol langsung, bicara seperlunya saja. Tari yang penasaran mulai mengecek riwayat panggilan lebih lama dan nomor itu kembali muncul seperti rutin bicara pada suaminya atau Dewa lupa belum menghapus semua riwayat panggilan. Penasaran, Tari langsung menelpon nomor itu dengan ponselnya, sedangkan Ibel ia berikan mainan lain. Halo, siapa ini? Terdengar suara manja seperti penyanyi. Halo, jangan iseng ya. Tari langsung menutup teleponnya. Di ponsel Dewa
Nama yang tertera tadi adalah Haris, tapi mengapa suaranya sangat lembut dan lembek? Takut suaminya sudah selesai mandi dan takut ketahuan, buru-buru Tari meletakkan ponsel milik Dewa. Malam harinya, Dewa akan tidur. Namun saat keduanya berbaring, Dewa mengatakan sesuatu yang membuat Tari terkejut sekaligus tertegun. Kenapa mendadak? Kamu kok kelihatan gak senang? Suami sukses harusnya kamu juga senang. Celetuk Dewa. Bukan begitu, Mas. Terus bagaimana dengan kami? Kamu tetap di sini, toh aku kerja, kata Dewa yang mulai dingin dan tidak ada manis-manisnya. Melihat situasi yang tidak kondusif dan kalau diteruskan akan menjadi perdebatan, Tari pun mengalah. Biarlah ia ikuti permainan Dewa. Di tempat lain, Pak Rio, kenapa dia dipindahkan? Sepertinya masih banyak orang yang lebih pantas, kata sekretaris Rio. Lakukan saja sesuai perintah. Rio berdiri menatap pemandangan malam dari gedung tinggi miliknya. Pria itu melipat tangan, menatap lurus dan tajam ke depan. Rio memejamkan mata dalam-dalam, kemudian membayangkan anak kecil gendut duduk di depan sebuah toko muncul di pelupuk matanya. Di luar gerimis, ayo masuk, kata anak kecil dengan poni miring dan senyum manis. Rio kecil menggeleng. Gadis kecil itu kemudian mendekati Rio, lalu menyentuh wajah Rio yang memar. Seketika Rio menepis tangan tersebut. Gadis kecil itu tambah melotot melihat lengan Rio yang biru-biru. Ibu, ibu. Dia lari untuk memanggil ibunya. Ibu-ibu keluar dari ruko, kemudian terkejut. Sepertinya Rio kecil habis disiksa, entah oleh siapa. Gadis kecil itu pun mulai berteman dengan Rio sampai dewasa, sampai sekarang. Sampai Rio kecil menjadi orang sukses dan gadis kecil itu yang sekarang kelihatan menyedihkan. Rio yang larut dalam kenangan masa lalu seketika tersadar, kemudian menggenggam ponselnya, di mana ada foto gadis cantik dengan senyum paling manis. Dia tidak pantas untukmu, aku mungkin sedikit terlambat. Rio kemudian berbalik, memakai jas lalu keluar dari ruangan. Bergelimang harta nyatanya membuat Rio kesepian. Dia merindukan kehangatan keluarga yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Sepanjang perjalanan menuju kediaman yang mewah, tatapan Rio kelihatan kosong. Sampai akhirnya sopir mengatakan bahwa mereka sudah tiba. Tidur sendiri, makan sendiri, apapun sendiri, membuat Rio jenuh.